Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat menarik. Nah, kalau kalian ingin tahu materinya, sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kalian siapkan dulu cemilan kalian. Jika sudah siap, langsung saja tekan tombol subscribe di channel ini. Karena di channel ini, kita akan membahas seputar teknologi IT yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif, inovatif, dan produktif. Oke, kita langsung masuk materinya aja. Materi apa itu? Nah, kita akan membahas materi trade. Apa itu trade? Trade ini kalau kita bahasa Indonesia kan yaitu ancaman. Nah, kita bahas tadi di awal, kita akan membahas sebuah materi tentang perkomputeran. Nah, yang kita bahas adalah trade. Trade komputer, ancaman bagi komputer. Nah, di dunia yang sangat pesat ini tentu saja banyak yang mengancam privasi kita, data kita, komputer kita, aplikasi kita. Nah, kita akan bahas trade kali ini. Trade apa yang kita bahas? Nah, trade yang kita bahas adalah identity spoofing, yaitu using a stolen from authentication cookies to pose as another use. Nah, kalau bahasa Inggris rumit ya. Kita baca bahasa Indonesia-nya saja, yaitu pencurian cookie atau session. Apa itu pencurian cookie atau session? Nah, sebelum kita masuk ke cookie atau session, pencuriannya itu apa? Kita bahas dulu cookie dan session. Sebenarnya kodrat mereka berdua ini sama, hanya saja tempatnya berbeda. Nah, keduanya ini adalah sebuah variabel atau sebuah informasi yang disimpan untuk digunakan di halaman yang lain. Hanya saja untuk session ini ditaruh di server dan untuk cookie ini ditaruh di klien, yaitu di browser. Nah, kenapa ini bisa dicuri? Seperti di judul tadi, pencurian cookie atau session. Ini digunakan untuk akses login sebuah website. Dan login tersebut tidak diketahui oleh si web servernya atau keamanannya kalau ini orang lain, bukan si penggunanya. Jadi, cookie atau session si korban dicuri oleh peretas dan digunakan untuk masuk ke website tersebut. Dalam asumsi, si website ini mendeteksi si peretas ini adalah pengguna asli karena dia mencuri cookie atau session dari korban. Nah, untuk metode-metodenya itu loh, ada banyak. Yang pertama, cross-site script, yaitu menggunakan XSS. Nah, ini ya, metodenya itu simpel. Si penyerang hanya menyuntikkan script ke dalam web servernya. Nah, nanti si korban akan mengakses web server. Kan otomatis kalau kita kembali ke pemrograman web, itu si server akan mengembalikan apa yang diminta oleh si user ini. Seumpama user minta login. Nah, si web server ini akan menampilkan web login ke user. Itulah si peretas ini, si penyerang beraksi. Awalnya si penyerang ini memasukkan script ke web servernya. Setelah masuk ke web servernya, si korban mengakses web server tersebut, meminta A kepada web server. Nah, si web server ini dia mengembalikan apa yang user minta. Ada plus tambahan, yaitu script yang disuntikan oleh penyerang. Seperti apa prosesnya ini? Nah, kalau kita lihat gambar di samping saya ini, awalnya itu si penyerang menyuntikkan script ke dalam server. Server yang kita asumsi ini ya web server atau aplikasi server kita. Nah, lalu korban melakukan autentikasi
ke server, meminta sesuatu ke server. Nah, si server ini mengembalikan apa yang diminta oleh user, sekaligus ada page kode berisikan script yang disuntikan oleh si penyerang. Nah, setelah script yang dikasih oleh server ke korban ini, si penyerang mendapatkan sesi secara otomatis, yaitu dengan curian dari script itu yang nantinya digunakan untuk masuk ke servernya. Dalam asumsi bukan penyerang yang masuk. Jadi profilnya itu profil si user yang dipakai penyerang. Nah, ini adalah gambar di samping ini merupakan gambar dari penyuntikan script menggunakan XSS. Untuk metode yang kedua yaitu session set checking. Nah, ini menggunakan paket sniffer yang mana si penyerang memonitoring atau menguping, melihat jalan antara user dengan server. Kan di situ ada jalan, ada communication line. Nah, pengguna saat autentikasi itu dilihat oleh si penyerang. Si user meminta ini, si server mengembalikan ini, si user login ke server, ada autentikasi, ada cookie, ada session, segala hal itu bisa dilihat oleh si penyerang menggunakan paket sniffer. Nah, nanti saya akan kasih footage gambar sniffer menggunakan Android. Untuk gambarnya seperti ini. Nah, tadi yang saya bahas, komunikasi antara user dan server ini dilihat, dikuping atau dimonitoring oleh penyerang. Yang nantinya akan ada yang dicuri oleh si penyerang untuk masuk sebagai user. Kita asumsi ini. Si user login ke server menggunakan password sama username yang dimilikinya. Nah, si server ini mengembalikan session atau cookie yang nantinya akan disimpan di browser klien. Nah, di server sendiri juga menyimpan session. Kan ada dua tadi, session sama cookie. Kalau session disimpan di server, kalau cookie disimpan di browser klien. Nah, pas saat si server mengembalikan session ID ini dicuri oleh si attacker, si penyerang yang digunakan untuk masuk sebagai user manual, user alami lah. Ini metode paket sniffer atau menguping, melihat jalur komunikasi users dan servernya. Nah, ada juga metode fiksasi sesi. Ini menipu korban dengan membuat form atau web yang serupa seperti web aslinya. Nah, ini yang didapatkan oleh penyerang. Pasti hanya username sama passwordnya. Jadi tidak mencuri sesinya. Tapi anggapannya ketika si penyerang mendapatkan username sama password, otomatis si penyerang juga akan mendapatkan cookie dan sesinya. Nah, untuk metode yang ini, cookie thief by malware. Pencuriannya melalui malware. Nah, malware ini diinstalkan di mesin pengguna, di mesin korban untuk melakukan sniffing, yaitu sesi otomatis.
Nah, di metode ini si penyerang dan korban itu harus sejalan, anggapannya harus berbarengan. Ketika si korban online, si penyerang juga harus online. Berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain itu anggapannya di metode menyuntikkan skrip itu, walaupun si penyerang tidak online dalam waktu yang sama, itu cookie-nya dapat dicuri. Anggapannya si korban online 1 menit lebih cepat daripada si penyerang, itu bisa dapat dicuri. Untuk pencegahannya bagaimana? Ini pencegahannya. Bisa menggunakan HTTPS dan HSTS, yaitu HTTP Strict Transport Security. Yang mana HTTPS digunakan untuk memastikan enkripsi SSL dan TLS dari semua lalu lintas sesi. Ini berguna di penyerangan yang kedua, yang mana komunikasi antara user dan server dikuping, dilihat, dimonitoring oleh si penyerang. Jadi dengan menggunakan HTTPS ini, komunikasi tersebut dibungkus. Jadi tidak bisa dilihat atau dimonitoring oleh si penyerang. Ini juga bisa menggunakan HSTS, HTTP Strict Transport Security. Ini untuk menjamin bahwa semua koneksi dienkripsi sama seperti HTTPS, dienkripsi, dibungkus. Jalurnya itu dibungkus sekiranya tidak ada yang bisa melihat. Lanjut, bisa menggunakan HTTP only. HTTP only itu apa? Ini sebuah atribut yang menggunakan set cookie tajuk HTTP yang aksesnya tidak bisa dimasuki skrip. Jadi cookie tidak bisa diserang dari sisi skrip penyerang walaupun disuntikkan. Ini berguna untuk yang penyerangan pertama menggunakan XSS, penyuntikan skrip. Jika menggunakan HTTP only, skrip tidak bisa masuk. Lanjut ke pencegahan yang selanjutnya, regenerate the session. Ini mengubah sebuah sesi awal ke sesi yang baru. Jadi anggapannya saya penyerang ini ya, penyerang menyuntikkan skrip ke server. Nah, si korban ini login otomatis akan membuat session ID. Nah, setelah dia masuk, sessionnya itu dirubah, diregenerasi, diperbarui oleh server. Jadi autentikasi awal itu tidak berguna lagi. Setelah masuk, yang dipakai itu autentikasi yang dari server yang kedua yang sudah diperbarui. Jadi walaupun si penyerang mendapatkan autentikasi awal pada saat login, tetap saja tidak bisa digunakan karena di server sendiri pas login itu sudah diperbarui. Yang terakhir ada verifikasi tambahan di luar kunci sesi. Apa yang digunakan yaitu pengecekan alamat IP address dan pola penggunaan aplikasi dari user itu. Nah, ini diceknya itu benar si penyerang mendapatkan sesi, akan tetapi dicek lagi IP-nya, IP address yang digunakan dari dengan sesi A dan sesi B. Yang sesi korban menggunakan alamat IP sekian dan sesi penyerang menggunakan alamat IP sekian. Nah, itu bisa meminimalisir penyerangan. Sefaktanya tidak ada metode tunggal untuk menghentikan penyerangan ini. Akan tetapi ada pencegahan untuk meminimalisir penyerangan tersebut dengan menggunakan metode-metode yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kerugiannya apa untuk penyerangan tersebut? Akibatnya, untuk pencurian sesi, cookie ini berdampak pada website atau aplikasi yang kita buat.
nantinya si aplikasi atau website kita bekerja tidak semestinya, bisa hang atau ada kerusakan data seperti itu. Nah, bagaimana teman-teman? Itu materi kita hari ini. Menarik bukan? Bila ada kekurangan bisa kalian komen di kolom komentar ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.